Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa li baiti masyarillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftalana qulubana wuduhal arifina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa'i ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man idda'a hubballah walam yantahi min maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Jadi kemarin kan sampai barang siapa yang mengaku di dalam dirinya ada 4 perkara tetapi tidak bisa membuktikan dengan 4 perkara yang lain, maka pengakuannya dianggap dusta, pengakuannya bohong. Nah, yang pertama, barang siapa yang mengaku cinta Allah, kok jadi slogan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, tetapi tidak berhenti dari perkara yang diharamkan Allah, maka pengakuannya dusta. Ngaku cinta Allah, maksiat jalan terus. Ini namanya tidak cinta Allah, cuma di lisan saja. Lijarati ala qurbi himahu ta'ala, sebab mengerjakan maksiat, mengerjakan yang dilarang Allah, atau mendekati saja, mendekati yang dilarang Allah. Makanya zina itu kan yang dilarang, pertama bukan zinanya kan, wala takrobus zina. Artinya jangan kamu mendekati perkara-perkara yang menyebabkan zina. Sebab orang zina itu awalnya kan biasanya dari pandang memandang, setelah itu kenalan, setelah itu tukar nomor telepon, terus WA-an, chat-chatan, kan akhirnya jadi zina. Tidak langsung yuk zina yuk, tidak mungkin. Mesti awalnya dari itu, dari saling kenal, dari pandang memandang dulu, kawan ini kok elok, oh nampaknya lama-lama jatuh cinta. Nah, setelah itu kenalan, tukar nomor telepon, tanya alamat rumah, kok namanya sudah mendekati zina. Baru nanti zinanya dikerjakan setelah ada kesempatan. Waman idda'a hubban Nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadibun.
Barang siapa yang ngaku cinta Rasul, cinta kepada Nabi, tetapi benci para fakir miskin. Sebab fakir miskin ini orang-orang yang dicintai Rasul. Bukan berarti beliau dengan yang kaya tidak cinta, tetapi lebih dicintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin Rasulullah itu. Yang suki, yang kaya tetap dicintai selama orang itu memang baik. Rasul itu kan bukan hanya dengan orang yang berbuat baik, orang yang memusuhi saja oleh Rasul tetap dihormati. Kita kan biasanya berbuat baik itu dengan orang yang baik dengan kita. Kita mau memberi dengan orang yang mau memberi kepada kita. Jadi tes-tesane baik dan tidaknya itu di saat tidak disenangi, tetapi kok kita senang. Tidak diberi, kita mau memberi. Tidak tidak baik kepada kita, kita mau berbuat baik. Itu baru disebut orang baik secara hakikatnya. Maka pengakuannya dusta. Artinya pengakuannya tidak diterima. Li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Brijjanji kan dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ul faqru wa aswah. Jadi yuhibbul fuqara wal masakin. Jadi tidak tebang pilih. Kita kan sih pilih-pilih toh. Nyumbang saja, kita isi aneh gak? Sama-sama dapat undangan pengantin umpamanya. Kau nyumbang ditengok, kalau yang ngundang kau kayo biasanya agak gedang. Tapi kalau orang biasa, tiket 20 jadilah. Jangan mikir-mikir. Malah yang diutamakan itu yang kaya. Rasul tidak, yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Mau duduk, mau bersendau guru, mau bercengkarama dengan orang-orang fakir miskin. Wa ya'udu mardahum. Kalau yang sakit ini orang miskin, cepat Rasul itu malah datang. Jadi kita kalau yang sakit itu kok kaya, cepat-cepat datang. Soalnya nanti kalau kita sakit, ya dia bisa nengok juga. Itu ada harapan ini balik-balik. Rasul tidak pernah mengambalkan ini balik-balik. Pokoknya datang. Wa ya'udu mardhum wa yusayya'u janaizahu. Dan Rasul mau mengiring jenazahnya orang-orang fakir miskin. Diiring sampai ke kubur. Wala yahkiru fakiron atqa'ahul fakru wa aswah. Waman idda'a hubbal jannah walam yatasaddaq fata'wahu kadibun. Yang ketiga, barang siapa yang ngaku-ngaku cinta surga tetapi tidak mau bersedekah. Pokoknya ciri-ciri orang sing cinta surga itu sedekah. Ciri-ciri orang cinta Allah mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Walam yatasaddaq bima tayassara lahu. Jadi sedekah itu tidak intektik dengan orang kaya. Orang miskin juga bisa sedekah. Orang fakir juga bisa sedekah dengan sekemampuan kita. Umpamanya yang kaya 100.000, kita 10.000, itu di sisi Allah kemungkinan besar yang 10.000. Apalagi dagang kecil-kecilan, 10.000 itu untuk nyari untung kadang harus jual sampai 10 kilo baru dapat untung 10.000. Kalau orang kaya sekali ngomong kadang juta-juta keluar. Coba jualan snack yang kecil-kecil itu untuk untung 1.000 itu harus laku, kalau yang 1.000-an harus laku 10 bungkus baru untung 1.000 kan, 10 bungkus baru untung 1.000. Baru itu dapat 10.000 itu harus laku 100 bungkus, bayangkan.
Makanya 1000 dari orang fakir, dari orang miskin, ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 1000 malu tidak sama lu. Memang kemampuannya segitu. Di sini disebutkan dengan bima tayassaro, sesuatu yang mudah. Tidak dengan harta, bisa dengan tenaga. Tidak dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Dengan ide-idenya, itu sudah sedekah. Apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan dengan mudah. Fadakwau kadibun waman idda'a khaufan nar walam yantahi minadzunub fadakwahu kadibun. Barang siapa yang ngaku takut neraka. Takut tidak dengan neraka? Rata-rata orang awam itu takut. Kita pun takut. Dengan surga kita ya senang saja. Tidak mungkin kok dengan surga tidak senang. Dengan neraka kok tidak takut, itu jarang. Itu orang-orang tertentu saja. Tetapi ngaku takut neraka, tetapi maksiatnya jalan terus, dosanya tidak pernah dihentikan, artinya perbuatan yang melanggar norma itu tidak dihentikan, maka pengakuannya dusta. Jadi intinya, ciri-ciri orang cinta Allah menjauhi yang diharamkan. Ciri-ciri orang cinta Rasul, cinta fakir, miskin. Ciri-ciri orang cinta surga, sedekah. Ciri-ciri orang yang takut neraka, menjauhi perbuatan dosa. Nah, kalau 4 ini ada tanda di dalam diri kita, maka pengakuan kita legal. Kalau tidak, ilegal. Wah, legal nian sudah sistempel dengan catatan yaitu 4 perkara tadi. Artinya ada kenyataannya. Tidak hanya di dalam ucapan, tetapi ada kenyataannya memang dilakukan. Ulangi, ciri-ciri cinta Allah, menjauhi yang diharamkan Allah. Ciri-ciri cinta Rasul, ayo kita ulas. Ciri-ciri cinta Rasul, cinta fakir, miskin. Ciri-ciri cinta surga, sedekah. Ciri-ciri takut neraka, menjauhi perbuatan dosa. Kalau 4 hal ini kita lakukan, maka pengakuan kita legal. Formal juga itu, legal loh, formal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Nah, jadi sebenar-benar ucapan adalah kalamullah. Tapi sebenar-benar hadis atau cerita adalah cerita atau hadis dari Rasul. Paling benar-benar kalam itu adalah kalam Allah. Sebetul-betulnya ucapan adalah yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, kita pedomannya itu. Jadi Al-Quran dan hadis, ditambah karena kita ini tidak mampu mensarahi Al-Quran, tidak mampu memahami Al-Quran, mampu hanya baca, hadis pun hanya baca, maka disediakan oleh para ulama supaya orang itu memahami Al-Quran dan hadis. Terus ada isma ulama, ada qiyasul fuqaha. Jadi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Inilah yang menjadi pedoman umat Islam, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita tidak mampu memahami Al-Quran, tidak mampu tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada kesepakatan ulama yang memang ahli dalam Al-Quran. Ada ulama yang di dalam ahli hukum, ada ulama yang di dalam ahli hadis, ada ulama yang ahli tasawuf, ada ulama ahli tauhid. Banyak bagiannya dewek-dewek. Makanya ilmu yang fardu, yang wajib kita pelajari fardu ain adalah 3. Pertama, ilmu tata cara ibadah atau ilmu syariat.
yaitu sebuah ilmu yang bisa mengesahkan ibadah. Yang kedua, ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu pembersihan hati atau tasawuf. Tiga cabang ilmu ini hukumnya fardu ain. Jadi bukan hanya syariat saja tanpa tasawuf, atau tasawuf tanpa syariat, atau tasawuf syariat tetapi tidak mempelajari akidah. Ini juga tidak lengkap. Ketiganya lengkap. Syariat, tasawuf, atau hakikat, atau di dalamnya ilmu akidah. Di dalam kitab disebutkan wa ta'alaman ilman yusohkih ta'atan wa akidatan wa muzakkil qalbaus kula. Rasul bersabda, hujibatin nar bisyawat wa hujibatil jannah bil makari. Jadi neraka itu dihalang-halangi dengan syahwat. Neraka itu dibetengi, dihalang-halangi, ditemboki dengan syahwat. Makanya karena yang menjadi tabir ini syahwat, kita mesti pengen masuk karena sesuatu yang menyenangkan. Umpamanya ada mujadah sebelah sini, yang sebelah ada organ tunggal, kira-kira rame mano? Kira-kira rame yang organ tunggal apa rame mujadah? Kalau di sini biasa nih itu rame yang sama, sebab memang tabirnya itu adalah syahwat. Yang sini tabirnya perkara yang tidak enak. Jadi neraka dihalang-halangi, ditabir, disatiri dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih, surga dihalang-halangi atau ditemboki, dipagari dengan perkara yang tidak menyenangkan. Nah, duduk macam kau sampai isya, enak apa tidak? Enak udah pasti. Ya tidak enak. Umpamanya kok sekarang ini umpamanya sekarang ini di sebelah sana ada dangdut, tak kira masjid ini kosong. Yang di sana bayar, ada nih, bayar masuk 10.000. Udah yang ke masjid nanti dikasih snack. Pasti rame sana, ora mungkin. Walaupun sana bayar, sini gratis. Makanya perkara-perkara yang orang bisa sampai ke surga itu tidak ada yang menyenangkan. Galau-galau adalah menyedihkan. Harus bangun pagi, harus pakai wudhu, tidak ada yang enak, boy. Itu memang sudah kayak gitu. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Jadi hujibatin nar bil bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Wa hadza min jawami'i kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalimah ini betul-betul ini keluar dari, mohon maaf, lisan Rasul. Ini bukan hadis palsu, bukan hadis maudhu, hadis asli, hadis palsu, dan mengumpulkan segala sesuatu. Fi dzami syahwat wa wal haddi ala ta'at. Jadi jawami, jadi adalah segala yang terkumpul di dalam hadis ini, artinya adalah bahwa di dalam hadis hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari, ini adalah mencela syahwat, dan Rasul juga menyemangati untuk melakukan taat. Jadi damu syahwat dan menyemangati mengajak untuk taat adalah di dalam hadis hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Wah, ada yang apa di sini? Saya baru saja ini kok. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil. Baru saja ini baca ini. Kemarin juga tidak hafal, Pak. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi di dalam hadis ini seolah-olah, atau hakikatnya hadis ini mengatakan
la yusalu ilal jannah illa birtikabil masyaqqat. Jadi tidak akan seseorang itu sampai ke surga kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang berat. Tidak akan sampai seseorang ke surga kecuali dengan melakukan pekerjaan yang berat. Tidak ada kok ke surga kok ringan-ringan. Artinya semuanya berat. Duduk lama, sedekah, zikir, sholat, berbuat baik itu kan berat kan? Wala yusallu wala ilanar illa bita'ati syahwat, dan tidak ada orang yang masuk ke neraka kecuali dengan mengerjakan perkara yang disenangi. Makanya dari berat ini lama-lama akan menjadi ringan kalau sudah dikerjakan secara rutin. Jamaah itu berat apa ringan? Awalnya tetap berat, tetapi kalau sudah rutin berat-berat akhirnya jadi enak. Di saat sudah dikerjakan secara rutin dan sudah dilakukan secara istiqomah. Bahkan kalau tidak jamaah, ini yang dijamaah katanya rasanya makan kayak ada ndak kate lauke. Itu yang sudah ahli di dalam situ. Begitu juga ilmu ngaji itu ya berat ya Pak Fatah, berat. Tetapi di saat sudah oleh Allah itu dibuka, ngaji itu dirasa manis, ngaji itu dirasa enak. Mohon maaf, saya itu dulu sewaktu awal-awal ngaji di sisa kan ngaji terus, tidak ada saya itu tidak ngaji. Itu untuk mencari apa? Idhar, idgham, iklab, idgham bihuna, bilahuna, sampai huna, sampai umat, itu tidak tahu sama sekali. Jurumiyah itu di rumah itu sudah saya tahu, tapi tidak nyambung. Begitu di pondok, itu nyambung dengan ilmu alat itu saya baru tingkat sabrawi, itu baru nyambung. Setelah nyambung, ya Allah, rupanya kalau enak. Jadi ya tadinya ilmu nahu, ilmu yang paling tidak enak, setelah dirasa ada yang nyaman masuk, itu koloknya ilmu nahwu itu ilmu paling enak dan paling asik. Tadinya paling berat berarti adalah ilmu nahwu, tetapi begitu oleh Allah dibuka, ternyata dengan nahwu itu kita bisa tahu sesuatu yang tadinya belum kita pelajari. Mohon maaf, kita kan untuk membaca kitab kuning, kitab gundul ini kalau tidak ada nahwunya kita tidak akan bisa. Nah ini untuk masuk ke nahwu ini sulit minta ampun. Tetapi begitu ngaji dibuka oleh Allah di dalam sabrawi, ya Allah, walah koloknya kayak gini. Jadi sebelum tahu memang sulit, tetapi setelah ada apa dibuka itu baru kita merasa enak, kita merasa nyaman, merasa manis. Begitu pula ibadah. Jadi ini sekali tidak enak, dua kali belum enak, kok berhenti? Yo dapatnya ngaji itu tidak enak. Ya benar. Sekali tidak enak, dua kali tidak, akhirnya berkesimpulan ngaji itu tidak enak. Tapi yang sudah merasakan enak, ngaji itu paling enak, ibadah itu paling enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wapan khorokol hijab dahola. Jadi barang siap, tadi kan gini, surga dan neraka. Surga itu dihalang-halangi, dibetengi dengan makarih, perkara yang tidak disenangi. Neraka dihalang-halangi dengan perkara yang menyenangkan. Barang siapa yang mau membuka hijab tersebut, kalau mau buka hijabnya surga dengan perkara makarih, maka dia akan masuk. Sebaliknya neraka karena dibetengi dengan perkara yang menyenangkan, terus kita buka itu hijab, akhirnya kita juga akan masuk saja. Wal maqalatu asyara al khamisatu asrota. Wal maqalatu al khamisata asrota, maaf. Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, Nabi bersabda. Kau ngaji hadis, ya sekali-kali ada hadisnya juga. Nanti wah ngaji tidak ada hadisnya, itu hadis. Sudah dua kali itu hadis.
alamatus saqawah arbaatun. Rasul bersabda, ciri-ciri kecelakaan itu 4 perkara. Jadi orang itu celaka atau untung itu ada 4. Ciri-ciri untung atau selamat 4, ciri-ciri orang celaka juga 4. Yuk kita bedah sekarang. Minal umur nisyanud dunubi al-madiyah. Pertama, ciri-ciri orang yang celaka adalah melupakan dosa yang telah lalu. Artinya tidak ada penyesalan, terus tidak ada taubat, terus melakukan terus menerus. Jadi dosa yang telah dikerjakan itu diulang lagi. Ibaratnya orang jatuh ke dalam lubang tidak hanya sekali 2 kali, tetapi di saat jalan selalu jatuh di tempat itu. Ini ciri-ciri orang yang celaka. Jadi nisyanud dunubi al-mahdiyah, dosa yang telah dikerjakan tidak pernah disesali. Sebab bukan hanya langsung istighfar, tetapi pertama tobat itu syaratnya an-nadam, penyesalan dulu. Setelah penyesalan, terus berjanji untuk tidak ngulang lagi. Setelah berjanji tidak ngulang lagi, baru istighfar. Itu langsung istighfar. Tidak diingat ia dulu pernah melakukan itu. Min ghairi nadamin alaiha, artinya tanpa ada penyesalan. Wahia al-hal annaha indallahi mahfudoh. Sebab mohon maaf, ini hadis ini mengatakan sebab dosa ini di sisi Allah tetap dijaga. Jadi maksiat itu ya tetap dijaga. Ada berangkasnya di sana itu. Ada arsipnya. Taat juga dijaga. Tidak ada yang tidak dijaga oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Semuanya tercatat. Bahkan di sini disebutkan ai madbutatun bi adatiha wa zamaniha wa mahaliha. Tempatnya tercatat di mana melakukan dosa, waktunya juga tercatat jam berapa, alatnya tercatat pakai apa. Cuma mungkin kita tuh, saksi kita banyak, tempatnya dicatat. Oh pas dosa kok di jalan sana, wah nih. Alatnya yang digunakan ini, jam segini, ini tidak pernah terhapus. Artinya ada catatan penting di sana itu. Kalau waktunya dibuka, nanti pencet saja keluar semua. Oh si A, hari ini, jam ini, melakukan dosa ini, alatnya ini, dosanya ini. Masya Allah. Waktunya tercatat, tempatnya tercatat. Sudah tidak bisa lagi kita kok. Sekarang mata kita kok banyak sekali terus kok. Masya Allah. Nah, untuk menghapus gimana? Yaitu dengan kita menyesali, terus berjanji tidak mengulang, terus istighfar, namanya taubat. Nah kalau diterima gimana? Nah kalau sudah taubatnya diterima Allah, ya otomatis itu nanti tidak ada pemutihan kan gitu tuh. Pemutihan. Sebab sudah ditaubati. Lalu pemutihan itu platnya masih ada benda? Platnya masih ada. STN aja masih ada, tapi sudah pemutihan. Min ghairi nadamin wal hal. Yang kedua, wa dzikrul hasanati al-mahdiyah. Ciri-ciri orang celaka adalah selalu mengingat kebaikan yang telah dikerjakan. Bil qalbi, di sini bil qalbi dengan hati. Ngingat kebaikan saja itu dianggap kebaikannya hilang. Dianggap apalagi sekarang sudah saya tolong macam-macam. Bukan hanya dia tuh sekarang ini sampai di mulut keluar. Tidak tahu malu, sudah tak tolong. Dulu tidak tak tolong kayak apa nasibnya. Untung ada saya. Ini padahal di hati saja. Di hati ini loh. Di hati saja sudah tanda-tanda orang yang celaka. Ibarat kita memberi itu kan seolah-olah yang sini tidak tahu kan. Gini saja lah. Ini kan masuknya ke ikhlas.
Kita itu walaupun malam itu makan tasik, sate kambing, makan apapun, terus pagi kita ke kamar kecil, terus di situ dibuang, kita ingat pun enggak? Wah, tadi bentuk kayak atau sayang nian ya. Padahal saat sebenarnya tak makan, ngopo tak keluarkan? Kan tidak pernah. Jadi sedekah yang ikhlas itu seperti orang yang buang air kecil atau buang air besar, tidak ada diingat-ingat lagi. Nanti di sana dimakan apa jadi apa ya, tidak berpikir lagi. Jadi mengingat kebaikan ini sudah termasuk alamatus sakowah. Kenapa? Walayadri aku bilat amrudat, sebab kita ini tidak tahu kebaikan yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Mau tahu gitu? Ibadah kita diterima atau tidak, kita juga tidak tahu. Dosa kita diampun atau tidak, kita tidak tahu. Kenapa harus kita ingat-ingat? Apalagi ngungkit-ngungkit. Makanya sedekah itu mudah, tapi juga mudah hilangnya. Makanya sampai wala tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Wala tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan ngungkit-ungkit dan menyakiti terhadap orang yang diberi. Kalau sudah sampai kayak gitu, nol, hilang pahala kita. Masya Allah, udah sedekahnya semiliar. Apalagi sedekah model pakai mau musim kampanye, mau musim pilek, nanti pilih wow tidak, nanti diambil lagi, alah sudah hilang. Duitnya hilang, pahalanya hilang. Jadi baru dua ini kan tempat. Yang pertama adalah melupakan dosa yang telah lalu, artinya tanpa kita sesali. Yang kedua, selalu mengingat kebaikan yang telah kita berbuat, baik kepada Allah atau juga kepada sesama manusia. Jadi sholat itu kok sholat saja, tidak usah diingat nanti pahalanya segini ya. Amalan sing aneh mana hitung-hitungan. Kalau sholat di Mekah itu pahalanya sholat 100.000 rakaat. Wah, lah balik tidak sholat lagi sudah nampak sudah lebih. Hitung-hitungan nemen. Jadi ibadah tidak usah dihitung. Wes pastinya kita taat sewaktu kita berbuat baik tidak usah ngitung pahala urusannya Allah, diterima dan tidaknya itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah waktunya habis, ini baru dapat 2, nanti yang 2 minggu depan kalau masih ada waktunya itu kan macam-macam. Allah alam bisawab. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa walladzi alikul haulim minal awali muqadayimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Sini empuk enak. Oh, mantap beda.